Halo semuanya, ketemu lagi di channel Jendela Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang statistika penyajian data bagian 1, yaitu tabel distribusi frekuensi. Langsung simak ya. Baik, kita akan menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi dari data, misalnya ada data di samping ini ya, menunjukkan data skor nilai ulangan statistika 100 orang peserta didik kelas 12. Nah, ini ada datanya nih. Ini adalah menunjukkan skornya peserta didik. Ada yang mendapatkan skor 65, 45, 58, 68 dan sebagainya, gitu ya. Dan apa tahapan-tahapannya? Langkah yang pertama adalah kita tentukan jangkauan terlebih dahulu. Nah, bagaimana menentukan jangkauan? Yaitu dengan cara mengurangkan data yang paling besar dikurang dengan data yang paling kecil, gitu ya. Pada data tadi yang paling besar adalah 78 dan yang paling kecil adalah 40. Jadi kalau kita kurangkan jangkauannya menjadi 38. Setelah kita tentukan jangkauan, selanjutnya kita tentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini kita bisa gunakan aturan Stargess. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N ini adalah banyaknya data kita tadi ya, ada 100 responden gitu ya. Nah, maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 100. Log 100 itu hasilnya adalah 2, sehingga hasil dari K itu adalah 7,6. Kita bisa bulatkan nilai K ini menjadi 8. Artinya pada tabel distribusi frekuensi nanti ada 8 kelas. Langkah ketiga, kita akan menentukan panjang kelas. Nah, seperti apa panjang kelas dan banyaknya kelas itu perbedaannya? Nanti kita akan lihat. Panjang kelas dengan cara jangkauan dibagi banyaknya kelas. Oke, karena jangkauan kita tadi 38 dan banyaknya kelas tadi ada 8, kita bagi menjadi 4,75 hasilnya. Kita bulatkan panjang kelasnya menjadi 5. Lalu seperti apa tabel distribusi frekuensi dari langkah-langkah yang telah kita lakukan ini? Seperti ini. Data yang terkecil tadi adalah 40 ya. 40. Nah, interval kelas yang pertama karena panjangnya 5 berarti 40, 41, 42, 43, 44. Ada 5 ya. Maka kelas yang pertama 40 sampai 44. Nah, kelas yang kedua berarti 45 sampai 49. Kelas yang ketiga 50 sampai 54. Dan kelas ke-8, tadi banyaknya kelas ada 8 ya. Kelas yang ke-8 intervalnya 75 sampai 79. Nah, lalu bagaimana mendapatkan frekuensi ini? Frekuensi itu kita bisa melihat data yang tadi. Misalnya 40 masuk di interval yang mana? Misalnya 53, maka intervalnya masuk di kelas yang ketiga. Begitu seterusnya. Kita bisa gunakan turus ya atau tali. Jadi satu persatu kita data, nanti kita dapat frekuensinya. Kemudian ada beberapa istilah penting yang sangat penting untuk diingat gitu. Jadi di dalam tabel distribusi frekuensi ada istilah batas bawah, tepi bawah, batas atas, dan tepi atas. Yang mana batas bawah? Yaitu yang bagian kiri ya. Nih, 40, 45, 50, 55, 60. Jadi bagian kiri atau bagian yang kecil dari setiap interval. Nah, tepi bawah yaitu kita peroleh dari batas bawahnya dikurangi 0,5. Jadi kalau batas bawahnya 40, tepi bawahnya 40 dikurang 0,5 menjadi 39,5. Kalau batas bawahnya 65 seperti di interval yang ini, berarti tepi bawahnya 65 dikurang 0,5 yaitu 64,5. Nah, selanjutnya ada istilah batas atas. Batas atas itu adalah data ini yang sebelah nih, interval yang bagian kanan ini 44, 49, 54, 59. Ini namanya batas atas.
ya. Jadi dari interval yang sebelah kanan ini, bilangan ini namanya batas atas. Bagaimana untuk mencari tepi atasnya? Yaitu kalau tepi bawah, dia batas bawah dikurangi 0,5, tapi kalau mencari tepi atas, batas atasnya ditambah 0,5. Jadi 44 ditambah 0,5. Begitu ya. Jadi perbedaannya tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah dikurangi 0,5, tepi atas ditambah 0,5. Batas bawah yang mana? Yang bagian kiri dari interval ini, batas atas adalah bagian kanan dari interval ini ya. Nah, bagaimana? Mudah ya untuk dipahami? Oke, itu tadi materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!